Ya, malam ini kita akan meneruskan pembahasan kita akan kitab Wahyu ini ya. Kita akan melihat dari ayat yang pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah satu bagian dari bagian yang besar sisipan dari ayat pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14 ini. Dan kalau kita perhatikan pasal bagian ini, ini adalah sesuatu yang sangat unik ya kalau kita melihat di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah gereja. Ini adalah sesuatu yang sangat unik dan juga sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Kita di satu sisi melihat akan rahmat Tuhan yang begitu besar ya, yang memberikan kesempatan terakhir kepada manusia. Di lain sisi kita juga melihat akan ketegaran hati manusia sehingga Tuhan tetap mengirimkan peringatan demi peringatan. Tetapi manusia kelihatannya tidak mau mendengarkannya. Nah, itulah keadaan hati manusia sampai akhir zaman, sampai mereka mengalami banyak penderitaan, mereka masih tetap tidak mau mendengarkan apa yang diingatkan oleh Tuhan. Ya, ya kita sih harapkan agar supaya semakin banyak orang yang bertobat, kemudian kembali kepada Tuhan, mereka boleh menghindari akan kesengsaraan yang selama-lamanya ya di dalam api neraka. Akan tetapi itu adalah keputusan setiap orang. Ya, kalau manusia tidak mau memutuskannya, tidak mau melakukannya, ya kita juga tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita juga melihat di sini, ya kalau kita melihat di dalam bagian akhir daripada Wahyu 14, kita melihat Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Nah, dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, kita akan melihat bagaimana tiga malaikat yang pertama diutus oleh Tuhan. Ya, utusan-utusan Tuhan akan malaikat ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah alat-alat yang sangat taat, sangat setia kepada Tuhan. Kita sempat membahas tentang malaikat yang tidak taat, yaitu Lucifer, yang kemudian dia dilemparkan ke bumi, ya kemudian dia kehilangan kesempatannya untuk melayani Tuhan, bahkan dia secara terus-menerus ingin melawan Tuhan, yaitu iblis. Tetapi kita juga melihat begitu banyak malaikat yang sangat setia kepada Tuhan. Mereka diberkati, mereka dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6 daripada pasal ini. Sebelumnya saya membacakan ayat-ayat ini supaya kita mempunyai satu gambaran yang lebih lengkap ya. Pertama-tama kita melihat di sini dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segalanya dengan anggur hawa nafsu percabulan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah,
yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, jadi di sini kita melihat Tuhan mengutus 3 malaikat, ya, 3 malaikat ke bumi. Ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain. Mengapa dikatakan malaikat lain? Karena kita sudah melihat begitu banyak malaikat yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, kita melihat dari Alkitab itu, khususnya di dalam kitab Wahyu, hampir setiap pasal itu mencatat tentang hadirnya malaikat Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan ada 1 malaikat lain. Nah, menurut etimologi dan pengertian, ya, malaikat itu adalah utusan atau pesuruh Allah. Ya, mereka mengenal Allah, mereka selalu berada di depan Allah. Cuma kalau kita melihat Yesaya, mereka tidak berani melihat Allah, ya, mereka mempunyai sayap untuk menutup muka mereka. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, para malaikat juga dilukiskan sebagai pembawa-pembawa pesan dari Allah untuk Abraham, untuk Ishak, untuk Yakub, ya. Mereka menerima pesan daripada Tuhan yang disampaikan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Dan juga kita melihat di dalam Daniel, kita melihat itu di dalam masa setelah pembuangan, para malaikat dianggap sebagai makhluk supernatural. Ya, mereka juga mempunyai hierarki, mempunyai pemimpin dan juga mempunyai pengikut-pengikutnya. Nah, malaikat itu adalah makhluk rohani. Ya, mereka bereksis untuk memuliakan Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka takluk kepada Kristus. Mereka juga dipakai untuk melayani manusia, walaupun mereka lebih unggul daripada umat Tuhan. Ya, tetapi mereka diminta untuk melayani umat Tuhan. Alkitab juga berbicara tentang rombongan malaikat yang sangat banyak, tetapi Alkitab hanya menunjukkan 2 nama daripada malaikat, yaitu Mikael dan Gabriel. Jadi kita melihat bahwa malaikat-malaikat itu pada umumnya melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan di bumi atas perintah Allah. Ya, mereka memainkan peranan yang sangat khusus dalam pencatatan hukum Musa. Juga mereka mengamati jemaat Kristen, yang mereka membawa berita dari Allah kepada kita. Mereka dikatakan mengantarkan jawaban atas doa orang-orang kudus. Ya, kadang-kadang juga malaikat membantu penafsiran mimpi, penglihatan yang bersifat nubuatan, ya, juga memberikan kekuatan kepada umat Allah di tengah-tengah pencobaan. Nah, malaikat juga diutus Tuhan untuk melindungi, ya, umat Tuhan yang tak hidup takut kepada Tuhan, yang membenci kejahatan, ya. Malaikat juga diutus untuk menghukum orang-orang yang menentang Allah. Jadi malaikat adalah utusan-utusan Allah yang mempunyai tugas yang sangat khusus. Nah, dalam Wahyu bagian-bagian terakhir kita juga melihat malaikat juga ikut terlibat dalam banyak aspek akhir zaman. Ya, nah kita hari ini akan melihat 3 malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk tugas-tugas yang berbeda-beda. Ya, sekarang kita melihat dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain. Ya, jadi dari ketiga malaikat ini adalah malaikat yang pertama
Ya, malaikat yang pertama itu dikatakan dia membawakan Injil Tuhan, ya. Dia membawakan Injil Tuhan. Jadi dikatakan di sini malaikat lain ini terbang di tengah-tengah langit. Nah, kita melihat di sini dikatakan malaikat ini terbang di tengah-tengah langit. Berarti di awan-awan, ya saudara sekalian. Kita tahu pada waktu itu yang khususnya di dalam pasal yang ke-12 di mana iblis yang adalah penguasa angkasa sudah dilemparkan ke bumi karena dia kalah, ya. Jadi ini adalah masa sengsara besar dan iblis hanya dapat berorientasi di bumi saja. Dia tidak dapat lagi naik ke tempat Allah, dia juga tidak menjadi penguasa angkasa. Nah, sekarang yang ada Tuhan mengutus seorang malaikat ya untuk terbang di tengah-tengah angkasa, di tengah-tengah um, langit ya. Kita melihat dia terbang ke sana kemari ya, dia ingin memberitakan sesuatu yang sangat penting. Dikatakan dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi minggu lalu saya juga ada sedikit membahas tentang malaikat yang pertama ini, ya dia dikatakan menyampaikan Injil ini kepada mereka yang diam di bumi. Nah, saya pernah berpikir ya dia berbicara dengan bahasa apa ya saudara sekalian. Nah, kita tahu bahwa malaikat bisa saja Tuhan bisa saja menyatakan kuasanya seperti pada waktu Pentakosta ya. Pada waktu Pentakosta orang-orang yang datang dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda mereka mendengarkan para rasul menyampaikan kabar Injil kepada mereka dalam bahasa mereka sendiri. Nah, itu adalah sesuatu pertanda, sesuatu kejadian yang bersifat supernatural yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, kalau waktu itu Tuhan dapat melakukannya, saya juga percaya di sini dikatakan semua bangsa, semua suku, semua bahasa, semua kaum, mereka akan mendengarkan apa yang diberitakan oleh malaikat itu. Tentunya malaikat itu tidak memberitakan bahasa A terlebih dahulu, kemudian ganti dengan bahasa B, bahasa C. Tidak, ya saya percaya dia hanya menyampaikan satu kali, dia terbang ke sana kemari, kemudian terus menyampaikan kepada semua orang. Dan semua orang yang ada di bumi, tidak peduli bahasa apa yang mereka mengerti, di sini dikatakan mereka akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Ya, jadi itu adalah satu karya Allah untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di bumi ini. Dan kita tahu ini adalah kasih karunia Allah yang sangat besar. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini adalah masa sengsara besar, ya. Pada waktu malaikat ini terbang di tengah-tengah langit dan memberitakan Injil yang kekal ini kepada manusia yang ada di bumi, pada waktu itu gereja sudah diangkat. Ya, nah ke 144.000 orang-orang Yahudi yang dikatakan sebagai pelayan-pelayan Allah, mereka juga berada di dalam bumi untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang tinggal di bumi. Tetapi kenyataannya kita juga melihat bahwa orang-orang tetap tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, mereka masih tetap lebih suka ya mengikut iblis, mengikut antikristus, mengikut nabi-nabi palsu, dan juga
mereka bersedia memeteraikan nomor daripada antikristus itu di dahi mereka dan di tangan mereka. Jadi kita melihat adanya kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan. Dan Tuhan bisa saja menganggap mereka sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi kita melihat Tuhan tidak pernah bertindak demikian. Ya, Tuhan tetap berusaha untuk menyampaikan apa yang Dia ingin sampaikan kepada manusia. Dan manusia mau menerima, mereka akan bertobat, mereka akan kembali kepada Tuhan, tetapi manusia yang tidak akan menerima, mereka akan kehilangan kesempatan itu. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan sangat mengasihi manusia, Dia menunjukkan kemurahannya, Dia memberikan kesempatan yang terakhir kepada manusia untuk kembali kepada Tuhan. Ya, kita tahu juga di dalam wahyu sebelumnya banyak orang yang pada waktu itu mereka bertobat dan kemudian mereka kembali kepada Tuhan, tetapi karena pertobatan itu mereka menderita, mereka disiksa, mereka akan dibunuh, ya, mereka mati syahid sebagai martir bagi Tuhan. Akan tetapi itu adalah satu kemuliaan, itu adalah sesuatu yang terbaik karena mereka tidak lagi berada di dalam dunia yang pada saat itu sangat kacau. Ya, kita melihat langit sudah sangat kacau pada waktu itu, dunia sangat kacau. Ya, karena apa? Seperti yang dikatakan di dalam bab yang pasal yang ke-6, dunia pada waktu itu sudah menghadapi berbagai macam hal-hal yang sebagai langkah penghakiman Tuhan. Ya, banyak yang meninggal, banyak yang bumi dihancurkan. Ya, pada waktu itu dunia sudah sangat kacau, tetapi Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kepada manusia. Kemudian kita melihat apa yang mereka sampaikan kepada manusia, saudara sekalian. Ya, di sini pertama-tama dikatakan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal artinya Injil yang menyediakan hidup yang kekal, ya. Nah, ada sebagian orang mereka mengatakan Injil yang kekal itu adalah suatu Injil yang lain dengan Injil yang kita dengar pada hari ini karena disampaikan oleh malaikat, kata mereka. Nah, Tuhan juga menyampaikan Injil yang berbeda. Nah, tentunya kita percaya bahwa Tuhan tidak mempunyai Injil lain. Injil satu-satunya yang kita miliki adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, Kristus datang ke dalam dunia, Kristus mati bagi dosa manusia, Kristus bangkit untuk kebenaran kita, dan Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Kristus akan datang kembali untuk menyambut kita ke tempat di mana Dia berada. Di situ juga kita akan bersama-sama dengannya. Jadi kita melihat di sini bahwa Injil satu-satunya yang kita miliki itu juga Injil satu-satunya yang disediakan oleh Allah bagi kita. Akan tetapi ada sebagian orang percaya itu adalah Injil yang lain. Tetapi bagi saya percaya Injil itu sama dengan Injil yang kita terima, yang kita beritakan pada hari ini. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat, ya, karena masa sengsara sudah mendekati masa akhir, di mana Tuhan sudah akan mendirikan kerajaan 1000 tahunnya, atau Tuhan akan menumpahkan 7 cawan penghakimannya. Jadi Tuhan kembali membawa kabar baik itu melalui malaikat itu. Lalu kemudian kita melihat malaikat itu menyampaikan
Selain Injil, ya isinya dia mengatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta. Ini yang malaikatnya banyak ya. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi kita melihat ini inti Injil sebenarnya sama dengan Injil yang kita terima. Ya, Tuhan ingin kita melalui Yesus Kristus mengenal Allah, kembali kepada Allah, membangun kembali hubungan yang benar dengan Allah. Ini adalah Injil yang telah Tuhan lengkapi bagi kita melalui kedatangan Tuhan Yesus. Dan tujuannya adalah supaya manusia hidup takut akan Allah dan supaya manusia hidup memuliakan Allah. Sebenarnya ini merupakan maksud daripada Allah di dalam menciptakan manusia. Sejak kejadian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ingin Adam dan Hawa hidup takut akan Dia. Ya, melaksanakan perintah-perintahnya. Apa yang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan ingin agar supaya Adam dan Hawa melaksanakannya. Dan apa yang tidak diizinkan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan agar supaya Adam dan Hawa menjauhinya. Nah, itu adalah suatu sikap yang takut akan Tuhan. Akan tetapi pada kenyataannya, Adam dan Hawa tidak takut akan Tuhan. Dia setelah makan buah terlarang itu baru berusaha untuk menyembunyikan diri. Apakah menyembunyikan diri karena takut akan Tuhan atau karena takut dihukum oleh Tuhan? Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak taat kepada Allah, tetapi kita hanya takut akan hukumannya. Sama seperti kita di dalam mengendarakan kendaraan, saudara sekalian, banyak orang tidak takut atau tidak taat kepada peraturan lalu lintas. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam lampu merah, ya, kalau sudah menabrak lampu merah, barulah mereka mulai bingung, ya. Apalagi kalau ada kamera di depannya atau ada potret yang memotretnya, saudara sekalian. Nah, mereka menjadi bingung. Bingung bukan karena mereka taat atau takut kepada lalu lintas, peraturan lalu lintas, melainkan mereka takut kalau nantinya mereka akan mendapatkan hukuman, ya, penalti dan sebagainya. Jadi pada hari ini banyak orang tidak takut kepada Tuhan hanya kalau sudah melakukan salah, mereka selalu merasa takut kalau Tuhan menghukum mereka. Ya, tetapi malaikat itu mengatakan orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara sekalian, ya. Dan dia akan hidup memuliakan Tuhan. Ya, dia akan hidup memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan itu mulia adanya, ya kita harus mengembalikan segala kemuliaan yang patut diterima oleh Tuhan, ya, kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh merampas kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh menganggap bahwa itu adalah hasil usaha pribadi kita, ya. Apapun yang kita dapat lakukan di dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi kita melihat di sini, ya, malaikat itu dia berseru dengan suara yang nyaring supaya semua orang dapat mendengarnya, ya, supaya semua orang dapat mendengarnya. Dan dua hal yang dia minta kepada manusia. Yang pertama adalah takutlah akan Allah. Yang kedua adalah muliakanlah Allah, ya. Kita takut kepada Allah karena Dia adalah
pencipta kita. Ya, dia adalah hakim yang adil, hakim yang benar. Ya, jadi satu sisi dia menghakimi dunia ini, ya, dia menghakimi setiap orang yang tidak hidup takut kepadanya. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi di sini kita melihat kita patut takut akan Tuhan karena Dia pertama adalah hakim yang adil. Ya, apa yang salah dia akan katakan salah, apa yang benar dia akan katakan benar, ya. Kemudian karena dia adalah pencipta. Nah, pada waktu itu orang-orang takut kepada antikristus. Orang-orang takut kepada iblis. Nah, di sini Tuhan ingin melalui malaikatnya ingin menyadarkan, ingin mengingatkan kepada semua orang yang ada di bumi ini bahwa iblis itu bukan hakim. Ya, satu hari iblis sendiri akan dihakimi. Iblis bukan pencipta. Dia sendiri adalah ciptaan. Jadi kita melihat di sini mereka seharusnya kembali kepada Tuhan, ya. Mereka harus takut kepada Tuhan. Artinya apa yang mereka lakukan pada saat ini mereka dapat lakukan kepada Tuhan, ya. Apa yang mereka muliakan saat ini yaitu iblis dan patungnya, mereka boleh kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi juga sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh manusia. Nah, kita melihat sebenarnya takut akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Itu merupakan seperti sekeping uang logam yang mempunyai dua sisi, ya. Jadi sisi negatifnya adalah takut akan Tuhan. Sisi positifnya adalah memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak hanya hidup di dalam sisi negatif, takut akan Tuhan, tetapi kita juga hidup di dalam sisi positif, yaitu kita hidup memuliakan Tuhan. Ya, jadi manusia sebenarnya harus menyembah Tuhan, ya, tetapi sayangnya manusia tidak memuliakan Tuhan, ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-22, ya, ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan bahwa mereka sudah mengenal Tuhan melalui penciptaannya, akan tetapi mereka menggantikan, ya, kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, dengan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang merata. Jadi di dalam kitab Roma kita melihat manusia mengenal Allah, hati nuraninya sebenarnya sudah diingatkan tentang Allah. Allah berbicara melalui hati nurani mereka, Allah berbicara melalui alam semesta ini, tetapi sangat disayangkan, ya, manusia tetap lebih suka hidup di dalam dosa. Nah, jadi dari sini di dalam ayat yang ke-7 tadi kita melihat malaikat dengan kasih Allah kembali datang untuk mengingatkan orang-orang yang ada di dalam bumi ini. Jadi kita melihat ini adalah hati Allah, ya, kasih Allah kepada umat manusia. Ya, dia tidak ingin manusia seorang pun yang binasa. Dia ingin semua diselamatkan, tetapi sangat disayangkan, ya, manusia tidak mendengarkan Tuhan. Manusia tidak mendengarkan Tuhan, sebagai akibatnya ya manusia itu
menderita, ya saudara sekalian. Dan juga kita melihat di dalam Yudas, ya. Dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-22, 23 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat, di satu sisi malaikat itu mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dan saat penghakimannya itu telah tiba. Nah ini satu saat yang mereka mengingatkan. Itu seperti mau merampas mereka dari dalam api. Karena kita tahu saat itu ya hari Tuhan sudah sangat mendekat dan kita melihat berbagai macam bencana, berbagai macam kesulitan ya sudah terjadi. Seperempat daripada populasi dunia sudah mati, sepertiga daripada populasi dunia sudah mati lagi. Kemudian kita melihat seperempat dari lautan tercemar, air tawar tercemar, ya orang yang mati karena kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi dan perang. Jadi kita melihat ya di situ manusia sebenarnya berada di dalam api, mereka berada di dalam kesengsaraan yang besar, mereka sangat menyedihkan. Ya, keadaan mereka itu sangat menyedihkan. Tuhan tidak ingin mereka terus-menerus berada di dalam keadaan yang begitu menyedihkan ini. Sehingga di sini Tuhan ingin agar supaya mereka dirampas dari api, ya diselamatkan. Tetapi juga di satu sisi menunjukkan belas kasihan, di lain sisi menunjukkan rasa takut, ya sama seperti ayat yang ke-7 ya. Di satu sisi kita hidup takut akan Tuhan, di lain sisi kita hidup memuliakan Tuhan, ya, yaitu hidup menyembah Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Jadi ini adalah inti sari daripada ayat yang ke-7 ya. Malaikat ingin apa yang manusia lakukan kepada antikristus selama ini ya. Mereka begitu kagum dengan antikristus, mereka menyembah antikristus, mereka memakai tanda nomor daripada antikristus ya, mereka tunduk sepenuhnya kepada antikristus. Mereka dapat melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus ya, maka mereka akan terlepas daripada penghakiman Allah, walaupun mungkin mereka akan mati syahid, tetapi mereka akan mendapatkan tempat yang lebih indah, ya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini satu hal yang sangat indah, di mana Tuhan datang kepada manusia melalui malaikatnya, masih mau menyampaikan Injil, masih mau menyelamatkan mereka di saat-saat yang terakhir. Ya, jadi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah mau membiarkan kita hilang. Ya, Tuhan akan berupaya sebisanya untuk mengingatkan kita dan mengingatkan kita. Seperti dikatakan, dia memanggil kita dengan suara yang lembut. Ya, dia ingin kita kembali kepadanya. Nah, di sini dia ingin manusia cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Ya. Lalu kita teruskan dengan ayat yang ke-8. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua. Jadi ayat yang ke-6 dikatakan seorang malaikat yang lain, ya karena di dalam pasal yang ke-5 sudah berbicara tentang begitu banyak malaikat. Dan malaikat yang lain itu adalah di dalam golongan 7 malaikat ini, di dalam ayat yang ke-6 adalah malaikat yang pertama,
Dan di dalam ayat yang ke-8 ini adalah malaikat yang kedua. Jadi malaikat yang kedua menyusul malaikat yang pertama, kemudian berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Memang kalau kita melihat pasal-pasal selanjutnya, kita juga akan melihat Babel besar, kota besar ini itu digambarkan sebagai pelacur ya, yang menggoda manusia untuk hidup di dalam dosa. Di sini dikatakan menggoda manusia dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi sekarang kita melihat seorang malaikat yang sudah memberitakan Injil, tetapi malaikat kedua datang dengan mengucapkan penghakiman, mengumumkan tentang penghakiman telah terjadi. Walaupun waktu itu belum terjadi, tetapi seolah-olah ya itu sudah sangat dekat dan dirasakan, ya dirasakan. Babel itu banyak orang percaya itu mungkin ibu kota daripada antikristus di dalam masa sengsara besar itu. Tempat di mana antikristus bertakhta menjadi sepertinya raja dunia ya, karena kalau memang Halo, Pendeta Hussein. Pak Antonis. tidak pergi lagi ya. Enggak. Ya, kelihatannya sudah masuk ya. Kita mulai aja ya. Ya, mari kita teruskan ya. Jadi kita melihat di sini ya, nah banyak orang percaya bahwa Babel itu nantinya akan dijadikan sebagai ibu kota daripada antikristus. Karena kita tahu antikristus ingin menyatukan politik seluruh dunia, menyatukan keuangan, ya, mata uang seluruh dunia, menyatukan agama seluruh dunia. Segala sesuatu itu diarahkan kepada antikristus. Dia akan menjadi raja seluruh dunia. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan banyak orang percaya bahwa itu Babel itu adalah ibu kotanya, ya. Dan sekarang dikatakan bahwa Babel itu sudah rubuh, diulang oleh malaikat yang kedua itu. Ya, jadi malaikat pertama menyampaikan Injil kekal, ya, menyampaikan kasih Allah, mengundang manusia untuk hidup takut akan Tuhan, mengundang manusia untuk hidup memuliakan Tuhan. Tetapi malaikat yang kedua diutus dengan berita yang bertentangan. Ya. Mengapa? Karena manusia yang pertama itu mereka tidak mau ya bertobat setelah mendengarkan malaikat yang pertama menyampaikan akan kabar baik itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan telah menyediakan penghakiman ya, dan manusia akan rubuh, dikatakan di sini ya, Babel. Kita ingat kota Babel di dalam perjanjian lama, ya, satu tempat yang sangat menonjol di dalam Kejadian. Kita melihat Babel itu dibangun sebagai satu menara, ya, dan kemudian pada waktu Nebukadnezar ya juga membangun Babilonia, kota kuno itu mau dibangun kembali. Dan juga kita juga melihat Saddam Hussein ada satu masa berusaha untuk membangun kembali kota yang kuno ini, ya, dan ingin dipulihkan kembali ya, supaya dapat dipakai lagi untuk menjadi tempat pusat politik, pusat ekonomi dan segalanya. Ya, jadi kita melihat di sini Babel itu merupakan satu tempat yang sangat khusus. Ya, karena apa? Karena tempat itu akan dipakai untuk
mendirikan kerajaan daripada antikristus. Ya. Jadi Babel memang nama yang sangat kita kenal, tetapi juga merupakan nama yang sangat negatif. Ya. Nimrod di dalam Perjanjian Lama membangun sebuah kota yang anti Tuhan. Mereka mau mempersatukan semua orang di dunia karena bahasa mereka sama. Ya. Maka mereka ingin mendirikan menara Babel. Tetapi kita melihat Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Dan karena bahasa mereka kacau balau, mereka berpisah satu dengan yang lain, tersebar kemana-mana. Dan pada waktu mereka tersebar kemana-mana, mereka juga membawa agama yang mereka kenal. Penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah, penyembahan-penyembahan kepada setan. Itu mereka bawa ke tempat mereka pergi. Ya, jadi itulah tersebarnya segala macam kejahatan, ya, dan penyembahan-penyembahan yang bertentangan dengan Allah. Jadi kita melihat Babel tua mempunyai ciri khas yang demikian. Dan sekarang kita melihat Babel, kota besar yang disebutkan di dalam ayat yang ke-8 ini, ya, juga merupakan tempat di mana antikristus akan bertakhta, pemujaan berhala, yaitu patung daripada antikristus itu akan menjadi ciri khas daripada kehidupan keagamaan mereka. Dan kita juga melihat adanya immoralitas yang sangat tinggi, ya, karena dikatakan segala bangsa yang akan dimabukkan dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi itu adalah suatu situasi imoralitas yang tidak bermoral, ya, yang sangat menyedihkan. Ya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan kita selalu menang. Ya. Walaupun iblis boleh berencana, iblis boleh menyiapkan apa yang dia inginkan, akan tetapi kita melihat pada akhirnya ya, Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang menang. Sehingga diserukan oleh malaikat yang kedua ini, sudah rubuh. Ya, sudah rubuh Babel. Jadi kita tidak perlu takut akan kuasa iblis. Berapa besarnya kuasa iblis, kita tidak perlu takut. Karena kita percaya Tuhan kita lebih berkuasa. Ya, Tuhan kita lebih dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan. Iblis tidak dapat melakukan apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur melihat malaikat yang kedua ini, ya, dia datang untuk memberikan penghiburan kepada kita bahwa iblis waktunya itu sangat terbatas, dibatasi oleh Tuhan. Dan kalau waktunya sudah tiba, ya, dia akan dirobohkan. Dia akan dirobohkan. Kemudian kita melihat malaikat yang ketiga. Ya. Kalau tadi malaikat yang pertama menyampaikan Injil yang kekal. Malaikat yang kedua menyampaikan penghukuman Tuhan bahwa kota besar Babel itu sudah rubuh. Malaikat yang ketiga di dalam ayat yang ke-9, dia menyampaikan kutukan, ya, menyampaikan vonis ya, terhadap orang-orang yang menyembah kepada binatang, yaitu antikristus dan nabi palsu, dan juga kepada patung yang dibuat untuk mengingat antikristus itu. Ya, jadi kita melihat malaikat yang pertama menyampaikan Injil, itu adalah kesempatan terakhir daripada Tuhan. Kedua, menyampaikan penghakiman Allah. Sebenarnya itu juga merupakan kesempatan supaya manusia disadarkan bahwa Babel yang mereka pada waktu itu elu-elukan, bangga-banggakan sebagai ibu kota daripada kerajaan antikristus,
itu akan dirobohkan oleh Tuhan. Ya. Supaya mereka apa? Supaya mereka tidak lagi mengikuti iblis menuju kepada kerubuhan dan kebinasaan. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Ini sebenarnya juga merupakan tawaran daripada Tuhan. Dan malaikat yang ketiga ya menunjukkan vonis, tetapi sebenarnya juga menunjukkan tentang kemurahan Allah untuk mengingatkan mereka supaya kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-9 ya, kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi dari sini kita melihat malaikat yang ketiga, ya, mengingatkan mereka. Perhatikan istilah jikalau, ya. Istilah jikalau menunjukkan bahwa itu adalah kalimat yang mempunyai syarat, ya. Artinya karena mereka tetap menyembah kepada binatang dan patungnya, maka akibatnya akan demikian. Tetapi itu belum terjadi, ya. Itu belum terjadi. Itu sebenarnya ini masih merupakan satu peringatan. Ini sebenarnya sama dengan Injil kekekalan. Ya, ini sama dengan Injil kekekalan. Injil kekekalan disampaikan dengan karunia Allah supaya mereka kembali kepada Tuhan. Itu adalah satu panggilan daripada Tuhan melalui Injil. Dan kemudian penghakiman yang disampaikan oleh malaikat yang kedua itu juga panggilan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan dengan cara mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan menghakimi semua orang, termasuk binatang itu, termasuk kota yang dibanggakan oleh binatang itu. Dan sekarang panggilan yang ketiga melalui malaikat yang ketiga itu dengan cara yang berbeda, yaitu juga merupakan satu peringatan. Tetapi peringatan itu dengan sangat keras, peringatan itu dengan sangat konkret, ya, yaitu mereka akan minum dari anggur murka Allah. Ingat di dalam ayat yang kedua, ya dikatakan mereka dimabukkan dengan anggur hawa nafsu cabul daripada antikristus. Dan di sini dikatakan mereka akan meminum anggur daripada murka Allah dan mereka akan disiksa. Jadi di dalam malaikat yang ketiga ini apa yang kita pelajari saudara sekalian? Kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap akan menjalankan rencananya. Manusia boleh tidak taat kepada Tuhan, manusia boleh tidak mendengarkan Tuhan, tetapi prinsip Tuhan tidak dapat dirusak oleh sikap manusia. Rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh sikap manusia. Ya. Manusia walau bagaimanapun sikapnya, mau bertobat atau tidak mau bertobat, ini adalah prinsip Tuhan. Ini adalah prinsip Tuhan. Jadi menggunakan istilah jikalau di dalam pertengahan ayat yang ke-9 dan menggunakan istilah maka di dalam ayat yang ke-10. Itu merupakan satu kalimat yang menunjukkan tentang sebab dan akibat. Ya, apa yang menyebabkan mereka menderita nanti? Apa yang menyebabkan mereka menerima hukuman daripada Tuhan? Ya, adalah karena mereka menyembah kepada binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahi atau pada tangan mereka. Nah, kalau seandainya mereka sudah menerima, ya, apakah mereka masih mempunyai kesempatan untuk bertobat? Ya, kita percaya panggilan ini adalah panggilan supaya mereka
mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, ini sebenarnya adalah satu tujuan yang indah daripada Tuhan, supaya mereka dapat kembali memanggil nama Tuhan dan hidup menyembah, hidup takut akan Tuhan. Tuhan sudah memakai banyak cara untuk mengingatkan manusia. Ya, kita melihat ke 144.000 orang dan juga 2 saksi yang telah Tuhan utus untuk mengingatkan manusia. Setelah kedua saksi itu tugasnya selesai, mereka dibawa pergi. Ya, lalu sekarang Tuhan memakai malaikat untuk mengingatkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi sangat disayangkan mereka tidak. Dan sebagai akibat daripada ketidakbersedianya mereka kembali kepada Tuhan, ayat yang ke-10 dengan sangat jelas menunjukkan tentang akibat yang akan mereka terima. Ya, akibat yang akan mereka terima. Jadi di sini kita melihat satu hal yang berbeda, ya. Pada waktu mereka meminum daripada anggur hawa nafsu cabul daripada antikristus, mereka meminumnya dengan sukarela. Ya, mereka meminumnya dengan kesenangan hatinya sendiri. Tetapi pada waktu mereka meminum anggur murka Allah, mereka tidak ada pilihan. Mereka walaupun tidak ingin, tetapi mereka seolah-olah dipaksa untuk meminumnya. Ya, karena apa? Karena ini adalah hukuman Allah. Ini adalah vonis yang Tuhan sudah jatuhkan. Ya, jadi manusia tidak mempunyai pilihan lagi. Jadi ini adalah hal yang mengingatkan kita ya juga hari ini. Jangan sampai kita juga meminum anggur murka Allah ya. Ya, sebelum Tuhan memaksa kita meminum anggur murkanya. Kalau kita sudah mengetahui akan keadaan kita, kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Kita tahu itu adalah penghakiman daripada Tuhan, ya, neraka yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, jadi itu sesuatu yang bersifat kekal. Maka di sini dikatakan bahwa api dan belerang itu akan tetap membakar mereka. Ya, dan kemudian dikatakan mereka berada di depan mata anak domba. Nah, seorang penafsir saya tadi katakan ya, seorang penafsir dia mengatakan dengan sangat membantu. Dia mengatakan pada waktu manusia menyembah kepada patung, mereka akan dihukum, mereka akan dijauhkan daripada Tuhan. Akan tetapi secara moral mereka masih sangat tergantung dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga siksaan itu seolah-olah tidak jauh daripada Tuhan. Dalam menjalankan siksaan, dalam menjalankan hukuman daripada Tuhan, mereka begitu dekat. Sehingga dikatakan di sini mereka berada di depan ya mata daripada malaikat-malaikat kudus dan juga di depan mata anak domba. Jadi ini adalah satu hal yang mengingatkan kita, ya Tuhan itu selalu dekat dan melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan pada waktu dia menghukum kita, kita juga berada di depan matanya. Ya, dia akan memperhatikannya. Jadi kita kalau sudah dihukum, kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan bersedia menerima kita kembali. Ya, ini adalah satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 ini dikatakan
maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi setiap kali saya membahas tentang bagian ini, hati saya sebenarnya sangat berat ya, karena di dalam dunia ini hari ini ada begitu banyak orang yang mungkin secara fisik mereka menikmati akan kemewahan, mereka menikmati akan kehidupan yang seolah-olah tidak ada akibat ya. Akan tetapi kita melihat juga suatu penghukuman yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan, itu sebenarnya sedang menantikan mereka. Setiap kali saya membaca sampai di sini, saya selalu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya. Tapi saya juga diingatkan oleh firman Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan kemurahan-Nya. Inilah sesuatu paradoks di dalam hati saya. Nah, saya berdoa bagi mereka, meminta Tuhan menunjukkan kemurahan. Tetapi firman Tuhan menjawab, Tuhan sudah menunjukkan kemurahan. Bahkan pada detik-detik terakhir, Tuhan masih akan mengutus malaikatnya untuk menyatakan panggilannya, menunjukkan kemurahannya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia yang tidak menyembah kepada Dia. Tuhan tetap berseru, tetapi sangat disayangkan sampai pada titik yang terakhir, kalau manusia tidak mau kembali kepada Tuhan, maka di sini dikatakan asap api itu akan menyiksa mereka sampai selama-lamanya. Siang dan malam, ya, siang dan malam berarti tidak ada hentinya. Ya, siang dan malam mewakili sepanjang hari. Kalau sepanjang hari ditambah dengan selama-lamanya, berarti tidak ada kesudahannya. Ya, tidak ada kesudahannya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur kita tidak perlu mengalami akan siksaan yang demikian. Seperti yang saya katakan tadi di dalam pasal yang ke-13 akan kita bahas minggu depan. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ini adalah satu penghiburan daripada Tuhan bagi orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, karena mereka sampai masa detik yang terakhir, mereka masih tetap menyembah binatang dan patungnya. Mereka masih tetap membanggakan tanda nama patung itu. Tanda nama daripada binatang itu, yaitu 666. Ya. Mereka masih menikmati akan tawaran daripada iblis. Seperti yang kita bahas di dalam pasal yang ke-13. Siapa yang tidak menerima tanda namanya tidak dapat berjual beli, bahkan akan dibunuh oleh binatang itu. Nah, mereka menganggap secara fisik mereka menikmati sesuatu yang tidak dimiliki, tidak dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun waktunya Tuhan akan tiba dan mereka akan disiksa, dan siksaan itu bersifat kekal. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan, kita melihat Tuhan begitu mengasihi umat manusia. Kita melihat Tuhan mengutus malaikatnya dengan berita yang berbeda, tetapi semua malaikat menunjukkan panggilan Allah supaya manusia bertobat.
Ya, hari ini kalau kita masih mempunyai teman, famili, ya, atau rekan kerja, atau siapapun juga yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang mana mereka masih belum mengenal Tuhan. Kita tidak ingin mereka menghabiskan kekekalan mereka di dalam siksaan api dan belerang, ya, yang menyala selama-lamanya, siang dan malam. Kita tidak ingin mereka menanggung akan semuanya itu. Itulah sebabnya kita meminta Tuhan menolong kita agar supaya kita dapat men-sharing-kan hati Tuhan, Injil Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan. Ya, ya, jadi kita dengan mempelajari akan kitab Wahyu ini, saya harap dapat meningkatkan beban kita, panggilan kita untuk menjangkau mereka yang masih hidup di luar Tuhan, supaya mereka juga dapat diselamatkan oleh Tuhan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, dan mari kita masuk dalam doa. Ya,